Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Tri Purnama Dewi dari Prodi Sastra Indonesia 25 dengan NIM 251401616. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, sebuah bahasa yang telah digunakan selama ratusan tahun sebagai alat berkomunikasi antar bangsa di Nusantara. Karena letak geografis Indonesia yang strategis, bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa umum yang dipakai oleh para pedagang, pelaut, dan juga penyebar agama. Catatan tertua penggunaan bahasa Melayu bisa ditemukan pada Prasasti Kedukan Bukit di tahun 683 Masehi dari Kerajaan Sriwijaya. Dari prasasti ini terlihat bahwa bahasa Melayu sudah menjadi bahasa resmi dalam pemerintahan dan pendidikan agama Buddha. Ketika kerajaan-kerajaan Nusantara lain mulai berkembang, bahasa Melayu tetap digunakan sebagai bahasa pertukaran. Ketika bangsa Eropa, terutama Belanda datang, bahasa Belanda digunakan di kalangan pemerintahan. Tetapi bahasa Melayu tetap dipakai oleh rakyat, bahkan menjadi bahasa media massa pertama yang berkembang pada abad ke-19, seperti di surat kabar berbahasa Melayu rendah. Namanya berubah menjadi bahasa Indonesia karena Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dalam ikrar itu, para pemuda menyatakan bahwa mereka satu tanah air, satu bangsa, dan mengangkat bahasa persatuan yang disebut bahasa Indonesia. Istilah ini dipilih bukan hanya sebagai simbol politik, tapi juga sebagai tanda bahwa bahasa ini akan menjadi perekat rakyat yang berasal dari berbagai suku dan bahasa daerah. Sejak saat itu, bahasa Indonesia mulai memiliki kedudukan istimewa sebagai identitas nasional. Ketika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia langsung diakui sebagai bahasa resmi negara. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 36, secara jelas ditulis bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Penamaan ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya sebagai simbol persatuan, tetapi juga sebagai bahasa resmi untuk pemerintahan, hukum, pendidikan, dan kebudayaan. Seiring waktu, bahasa Indonesia terus mengalami perubahan dalam sistem ejaannya. Awalnya menggunakan ejaan Van Ophusen pada tahun 1901 yang diperkenalkan pemerintah kolonial Belanda. Sesudah kemerdekaan, muncul ejaan Republik, yaitu pada tahun 1947, lalu diganti dengan ejaan yang diperbaiki, atau EGD, pada tahun 1972. Terakhir pada tahun 2015, ejaan bahasa Indonesia diperkenalkan dan masih digunakan sampai sekarang. Perubahan ejaan ini menunjukkan upaya terus-menerus untuk mewujudkan bahasa Indonesia yang sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam proses globalisasi, bahasa Indonesia juga menyerap banyak kosakata baru dari berbagai bahasa asing, terutama dari bahasa Inggris dalam bidang teknologi, sains, dan budaya populer. Meskipun begitu, bahasa Indonesia tetap menjaga keunikan dengan akar dari bahasa Melayu, tumbuh sebagai bahasa persatuan bangsa, serta berfungsi sebagai bahasa resmi negara sekaligus lambang identitas Indonesia di dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.